Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan pada ibadah ini bertema membangun kepekaan dan ketajaman rohani untuk menangkap arahan-arahan ilahi. Saudara, saya harus mengulang apa yang Tuhan taruh dalam hati saya dalam firman Allah di KKR Net yang lalu, karena saya merasa ini adalah untuk memberikan kita kesempatan untuk menyerap lebih dalam, untuk menanamkan kebenaran atau nilai-nilai ilahi yang kita sudah belajar dari firman Allah itu. Dalam Ulangan 6 ayat 4-9, Tuhan mengajar kita tentang repetisi, tentang kuasa pengulangan, saudara. Ternyata kita perlu mengulang-ulang. Katakan bersama, mengulang-ulang. Saudara, ini adalah kehendak Allah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa berkata begini, itu lagi dan itu lagi. Saudara, karena Tuhan berkata kamu harus mengajarnya berulang-ulang. Saudara, ketika kita mendengar sebuah kebenaran satu kali, saudara, satu minggu kemudian kalau saya tanya, puji Tuhan kalau ada 10% yang masih tersisa. Walaupun kita seringkali sombong, ketika diuraikan kembali, lalu kita seperti teringat ulang. Lalu kita berkata, itu lagi, itu lagi. Padahal kalau kita ditanya, sebulan kemudian, kita tidak ingat lagi. Itu sebabnya Tuhan katakan, ajarkan ulang. Dan ulang lagi, karena umat Tuhan, kita manusia itu pelupa. Jadi, mari kita akan lihat sedikit pengulangan, walaupun tidak semuanya diulang, saudara. Dan repetisi atau pengulangan ini semacam desakan. Saudara perhatikan kalau orang tua atau atasan kita memberi kita instruksi, lalu dia mengulanginya, itu berarti desakan. Itu berarti mohon diperhatikan sungguh-sungguh. Kalau sampai diulangi lagi, ini berarti yang memberikan pesan meminta perhatian, ini berarti serius sekali, saudara. Haleluya. Mari kita lihat, saudara, mengapa kita harus memiliki kepekaan untuk menangkap arahan-arahan yang ilahi dari Tuhan. Mengapa, saudara? Kita sudah belajar bahwa untuk bisa bertindak akurat di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang berat, maka kita harus memiliki kemampuan, kita harus bisa mendengar, menangkap, merespon arahan-arahan Tuhan, keinginan-keinginan ilahi, kehendak Tuhan di dalam hati kita. Kita harus bisa menangkap itu, saudara. Kita harus mengandung di dalam hati kita, kita harus hamil keinginan-keinginan ilahi. Kita harus mengidap keinginan-keinginan Allah supaya kita bisa bertindak akurat di tengah-tengah masa yang sulit. Sekali lagi kita harus ingat bahwa ke depan kita akan berhadapan dengan masa-masa yang lebih berat. Oleh sebab itu, dengarkan lagi. Ini waktunya kita membangun ketajaman, kepekaan rohani untuk bisa menangkap arahan-arahan Tuhan. Karena kita sadar, saudara, bahwa dunia terus berubah. Tidak ada yang tetap dalam dunia ini kecuali perubahan. Dan perubahan itu membuat kita tidak bisa memprediksi, memastikan apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak bisa menjamin bahwa keadaan kita yang saat ini akan tetap sama besok dan seterusnya. Karena guncangan demi guncangan akan datang untuk mengguncang segala sesuatu, sehingga tidak ada apapun yang bisa digoncangkan yang tidak mengalami pergeseran. Nah, di tengah-tengah guncangan
Kita memerlukan arahan-arahan dari Tuhan. Supaya kita tidak ikut-ikutan tergoncang. Katakan amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, kita perlu ketajaman mendengar, menangkap, merespon arahan-arahan Tuhan. Ada 5 hal minimal yang menjadi alasan kenapa kita harus menangkap keinginan-keinginan ilahi. Mengapa kita harus menangkap kehendak Allah? Yang pertama, saudara, karena menangkap dan merespon kehendak Allah atau keinginan ilahi, itu adalah cara kita mendapatkan jaminan kerajaan Allah yang kita belajar pada KKR Net yang lalu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Siapa yang mau mengalami penambahan dari Tuhan? Haleluya! Haleluya! Semuanya akan ditambahkan padamu. Ini kerajaan Allah. Kalau kita dapat kerajaan Allah. Lalu kerajaan Allah itu apa? Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 10, Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Dan di dalam ajaran Yesus tentang doa itu ada kalimat ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara mau bawa turun sorga dalam rumah tanggamu? Mau bawa turun sorga dalam hidupmu? Caranya adalah jadilah kehendak. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan kehendak. Kehendak Allah. Kerajaan itu adalah pemerintahan Allah. Dan di dalam ayat ini, ternyata kerajaan pemerintahan Allah itu diperintah oleh kehendak Allah. Coba katakan bersama, kerajaan kehendak. Maksudnya begini, saudara. Kalau kita mau mengalami pemerintahan kerajaan Allah, maka kita harus menerima kehendak atau keinginan-keinginan ilahi. Saya katakan amin. Kita harus menangkap itu. Kita sudah belajar bahwa ada kehendak Allah yang sudah dinyatakan secara umum dalam Alkitab. Dalam sekian ribu ayat. Tetapi kita juga masih membutuhkan arahan-arahan yang khusus pada waktu-waktu yang khusus di mana kita tidak menemukan dalam Alkitab secara umum. Nanti kita akan belajar. Jadi, kalau kita mau jadi anak Tuhan, orang Kristen yang sejati, nggak bisa sakar PDW. Nggak bisa suka-sukaku. Nggak bisa. Kita sedang menipu diri sendiri. Kekristenan itu adalah suka-sukamu Tuhan. Terserah Tuhan. Justru itu yang paling enak. Kalau saya lagi berpikir begitu banyak hal, lalu istri saya bertanya, "Papi, ini harus bagaimana?" Sudah tahu jawaban yang paling enak. Jawaban apa? Terserah. Artinya begini, pikir dewe. Pikir sendiri, aku enggak mau mikir. Kita dienakkan sama Tuhan kok enggak mau. Suka-sukamu Tuhan itu enak. Kita enggak disuruh mikir, jelimet begitu rupa, sampai khawatir, sampai cemas. Tuhan dipersilakan untuk melakukan semaunya dia. Haleluya. Haleluya. Tidak usah mikir. Karena untuk mikir pun dalam situasi-situasi yang berat, kita bisa stres. Lalu mau mikir apa? Kalau sudah stres, lalu kita mau mikir bagaimana?
Stres itu artinya apa? Pikiran kita sudah nggak nyampe. Haleluya. Orang kalau udah stres disuruh mikir bisa jadi gila. Depresi lama-lama urat sarafnya rusak. Dia bisa kehilangan kewarasan. Makanya orang Kristen yang mau tetap waras, pakailah pikiran dan kemauannya Tuhan. Aminnya lemah sekali. Haleluya. Tapi kalau mau ngeluh, mau terus menekuk wajah, mau terus murung, mau terus takut, pikir dewi. Jangan libat-libatkan Tuhan. Atau jangan setengah melibatkan Tuhan, karena Tuhan nggak mau setengah. Tuhan mau ambil alih seluruh hidup kita. Oleh sebab itu orang percaya harus berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Itu konsekuensinya begini. Kita harus siap-siap dengar. Kalau Tuhan bilang begini, nak, benar, kamu ingin kehendak-Ku. Ya. Kamu mau dengar? Ya. Koroi kupingnya se. Karena kupingmu budek. Maksudnya hatimu belum bisa dengar. Maksudnya gimana Tuhan? Kamu harus punya kemampuan untuk mendengar. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan nggak perlu bengak-bengok. Tahu artinya Tuhan teriak? Tuhan itu berbicara dengan lembut kepada kita pada waktu kita diberkati. Waktu kita disembuhkan. Dia dengan lembut berkata, nah aku mengasihi. Dengan pelan. Bahkan mungkin hanya dengan matanya. Dia menunjukkan kepada kita dia mengasihi kita. Makanya dia memberkati kita. Dia sembuhkan kita. Dia bikin mujizat. Tapi kalau Tuhan gemes, dia bisa teriak kepada kita. Teriaknya bagaimana? Dia kasih masalah. Dia kasih COVID. Betul apa enggak? Lah karena kami gembala juga dikasih COVID. Di situ kami bisa mendengar suara Tuhan yang khusus. Haleluya. Gak usah malu kalau kena COVID, penggembalanya saja kena COVID. Amin. Coba tanya orang-orang yang kena COVID, dengar nggak suara Tuhan di situ? Yang orang lain nggak dengar, dia bisa dengar. Karena waktu kami kena COVID, suara pertama yang kami dengar teriak sangat nyaring begini. Gimana nek kowe mati sekarang? Sudah siap apa belum? Itu pertama yang kami dengar. Gimana kalau kamu nggak sembuh? Karena kamu komorbid. Apa jawaban? Coba. Orang yang sehat nggak akan dengar suara itu. Dia nggak percaya. Tapi pada waktu itu kami setengah percaya. Iya. Kami ini ada penyakit bawaan. Kena COVID begini, bukan 50-50. 50% sembuh, 50% mati, bukan. 99% mati, cuma 1% harapan kita. Langsung lemes. Suara kedua yang kami dengar adalah begini, kamu percaya nggak aku bisa sembuhkan? Percaya. Itu yang kami dengar. Terus kalau kamu percaya aku bisa sembuhkan, terus apa? Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Oh, kami harus bengak-bengok, teriak-teriak memuji-muji Tuhan. Dan kami benar-benar sembuh. Jadi orang yang mengalami COVID itu puji Tuhan. Kalau dia bisa lolos, dia ada pengalaman yang orang lain tidak pernah mengalaminya. Haleluya. Walaupun pada waktu kena COVID ada orang yang bilang, loh kok pendeta kena COVID, apa kurang berdoa?
Tapi ternyata Tuhan itu punya sesuatu yang kami harus belajar. Sesudah itu kami harus nolong banyak orang. Kami bikin video. Itu di tengah-tengah kami masih COVID. Bukan sudah sembuh. Kami bikin pujian khotbah itu masih COVID, masih terpapar. Dan justru itulah kesaksian. Jadi Bapak Ibu itu masih linu-linu itu bikin video seperti itu. Iya. Kalau orang lain sembuh dulu, belum yakin. Kalau udah sembuh baru bersaksi. Kalau kami belum sembuh, kami sudah bersaksi bahwa Tuhan itu punya mujizat. Haleluya. Dan di luar tahu kami, video itu kemana-mana dan diminta. Satu waktu saya di inbox, Bapak ya yang punya video di satu pulau. Puji Tuhan Pak, saya itu dikuatkan karena saya dikirimi video dan saya perhatikan kok mirip Bapak. Saya katakan haleluya, haleluya. Lalu saya bilang gimana keadaan? Saya masih sementara berjuang tapi mulai ringan. Saya bilang, Bapak tahu nggak video itu saya buat kapan? Itu masih COVID loh Pak. Hah? Kami bikin video itu sampai kemeringat karena apa? Memaksakan diri. Kami paksa, bukan cuma orang cuma bersaksi, makan itu harus dipaksa. Memuji Tuhan pun waktu itu harus dipaksa. Susah, lemes, harus dipaksa. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu percaya aku bisa menyembuhkan, kamu harus memuji Tuhan walaupun setengah mati. Lah memang waktu itu masih setengah mati dan setengah hidup. Ngos-ngosan. Setelah dinyatakan negatif pun, naik tangga itu masih ngos-ngosan. Apalagi pada waktu masih COVID. Oh, haleluya. Haleluya. Itu kalau Tuhan bicara itu begitu. Kalau dia berkati kita, dia bicara pelan. Nah, aku sayang kamu. Haleluya. Tapi kalau dia gemes, dia bisa. Dia kasih masalah. Kalau COVID menurut saya belum apa-apa. Lah COVID cuma apa? Dikurung 14 hari doang. Ya, coba kalau kita dikurung dengan penderitaan yang lama. Resesi, krisis moneter, kelaparan. Coba kalau PPKM ini tambah lama. Kita itu dikurung. Kerja nggak bebas. Banyak usaha gulung tikar. Penghasilan berkurang, untuk beli kebutuhan nggak bisa. Hidup dalam kekurangan berbulan-bulan, bertahun-tahun, tahan apa enggak? Haleluya. Oleh sebab itu kita harus tajam mendengar arahan Tuhan. Amin. Karena banyak orang itu, kepekaan itu nggak ada. Nggak ada. Tuhan udah ngomong, dia nggak ngerti itu suara Tuhan. Karena dia masih kepedean. Dia masih pede dengan akal, dengan perencanaan, dengan pikirannya sendiri. Dia pikir, saya sudah jalan sejauh ini, nggak ada apa-apa, no problem. Kenapa harus berhenti tengah jalan? Walaupun Tuhan bilang, nak berhenti sebentar, ada sesuatu di depan. Bahkan mungkin Tuhan bilang, kau harus banting setir. Tapi ada banyak anak Tuhan kepedean, jalan terus, sampai kena celaka. Oleh sebab itu betapa penting, kalau kita benar-benar mau mengalami kerajaan Allah, jaminan kerajaan Allah, kita harus punya ketajaman menangkap instruksinya Tuhan. Menangkap apa sih keinginan Tuhan. Oh, itu. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, kalau kita lihat, nanti kita lihat sebentar. Yang kedua, saudara, kalau kita bisa menangkap dan merespon kehendak atau keinginan Allah yang khusus, sudah tahu, itu kunci rahasia Daud.
kunci rahasia Daud, dari tukang angon wedus jadi rojo. Tukang angon wedus jadi raja. Coba berimajinasi sebentar. Tukang angon kambing jadi raja. Itu bukan cerita dongeng, tapi cerita beneran. Itu Daud. Dan dia juga tukang angon kambing domba itu cuma 2 atau 3 ekor. Nggak banyak, jadi bukan peternak sukses, bukan. Tukang angon kambing kecilan, tapi bisa jadi raja. Mari kita lihat rahasia Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan ayat 36. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dan ayat 36. Setelah Saul disingkirkan, Saul malah bukan tukang angon wedus, dia raja tenanan, tapi bisa disingkirkan karena dablek, tuli, budek terhadap keinginan Tuhan, keminter. Pada waktu itu Tuhan suruh perang, ya Tuhan suruh perang, dan Tuhan bilang habisi. Si Saul keminter, mau lebih rohani daripada Tuhan. Ternyata Raja Agag tidak dibunuh, kambing domba yang gemuk-gemuk juga diambil, alasannya untuk dijadikan hewan korban. Jadi Saul keminter rohani, sok rohani. Tapi Tuhan tuh tahu, wah ini nggak bener Saul. Dia nggak denger-dengeran. Sudah jelas perintahnya. Dia rubah perintahnya karena sok rohani. Kan eman-eman kalau kambing domba lemu-lemu kemudian dibunuh semua. Alangkah baiknya ribuan ekor domba ini itu diambil, dirampas untuk dijadikan hewan korban. Kan orang Yahudi kalau ibadah kan satu hari berapa ekor hewan. Itu agama yang mahal. Jadi Saul cari gampang, nyuri. Ngambil hewan yang bukan dipelihara dengan susah payah, dia ambil dirampas. Hewan rampasan itu yang mau dijadikan korban. Makanya hati-hati. Dalam berkorban pada Tuhan jangan keminter. Amin. Saya pernah ingatkan kalau berkorban itu hati-hati. Karena Tuhan itu bukan lihat bentuk material korbannya. Tuhan lihat tuh hati. Tuhan lihat, Saul ini kurang ajar. Saul ini mau berkorban tapi nggak pernah mau bayar harga. Mau gampangnya. Yang tidak layak dia jadikan hewan korban itu yang dia kasihkan. Ini nggak benar. Akhirnya Tuhan lecehkan. Kalau kita nggak mau denger-dengeran sama Tuhan, maaf. Bukan saja Tuhan nggak nolong kita. Tapi apa yang kita punya sekarang bisa diambil dari kita. Makanya ada ayat berkata, kepada yang mempunyai akan diberi supaya dia berkelimpahan, tetapi kepada yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil daripada. Makanya gini, hati-hati, denger-dengeranlah sama Tuhan. Ini penting. Oleh sebab itu, kita memang betul-betul harus melekat sama Tuhan. Gini. Kalau Tuhan sudah suruh, dia itu tanggung jawab. Tuhan itu nggak pernah bikin kita rugi. Haleluya. Nggak pernah. Kalau Tuhan bilang, nah, aku ingin engkau melakukan ini. Tuhan, saya ada kesibukan. Waduh, ini
ini omsetnya gede. Tapi Tuhan bilang, tapi kamu bisa nggak meninggalkan itu? Ya bisa sih, tapi katanya rugi, kelihatannya rugi. Tadi saya katakan kalau Tuhan yang suruh, dia tidak akan merugikan kita. Amin. Dia pasti punya berkat yang lebih besar dari itu. Haleluya. Lah tapi kalau kita ragu-ragu, ini masalahnya begini. Ini Tuhan suruh apa enggak? Aku ini berdebar-debar, kalau Tuhan yang suruh aku melawan bagaimana? Tapi kalau aku nggak yakin Tuhan yang suruh terus bagaimana? Disinilah perlunya kepekaan untuk menangkap instruksinya Tuhan. Amin. Ketika Tuhan, kita terdorong nih, saya mau menginjil ke Asia. Seperti dalam Kisah Rasul. Dari Tuhan enggak. Jangan-jangan itu cuma motivasi semangat diriku sendiri. Ternyata Paulus pernah mengalami itu sama kawan-kawan. Ketika mereka coba menuju ke Asia, dicegah oleh Roh Kudus. No, bukan di sini. Untuk mereka dekat dengan Tuhan. Kalau nggak dekat dengan Tuhan, itu pasti konflik tuh. Nah ini kan menginjil kemana saja kan bisa. Itu bisa perpecahan karena semua bisa sok rohani. Semua bisa, saya tetap mau ke Asia. Kamu nggak mau ya, saya tetap mau ke sana. Kita sudah berjalan sejauh ini. Oh kita harus balik arah. Nggak bisa ini. Tapi Paulus, dia peka dengan keinginan Tuhan. Dia nggak ragu-ragu. Dia tetap tegas berkata, itu bukan kehendak Tuhan. Sebaliknya pada waktu malam, dia mimpi dari Makedonia, dia melihat ada tangan orang-orang yang melambai-lambai. Roh Kudus memberi dia peneguhan. Ke sana harus memberitakan ini. Dan Paulus tahu, itulah instruksi dari Tuhan. Sama memberitakan Injilnya sama, rohani semua, ketaatan semua. Tetapi ada kalanya dalam praktek, kita perlu arahan-arahan khusus dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu gini, kalau kita nggak mau spekulasi, daripada nggak sejahtera, ya ngarang Dewi Wai. Ya anggap saja Tuhan yang dorong. Ya aku mau berkorban buat Tuhan sekian. Nah ketika Tuhan nggak berkati, jangan salahkan Tuhan. Karena apa waktu kita melakukannya tidak dalam dorongan Roh Kudus. Tapi kalau kita bilang, ya daripada aku salah, aku rugi, aku nggak melakukan saja. Lah kalau Tuhan juga nggak berkati, jangan salahkan Tuhan. Karena apa? Pada waktu itu sebenarnya Tuhan yang dorong. Tapi karena engkau ragu, engkau tidak melakukannya, maka kesempatan untuk diberkati menjadi hilang. Jadi kita tidak bisa memilih salah satu. Misalnya, oh gini, kita dipaksa harus punya kepekaan untuk ngerti arahan Tuhan. Haleluya. Ya, katakan kiri kanan ini serius. Oh, terutama pada masa-masa krisis. Terutama pada masa-masa di mana masalah itu begitu pelik. Oh, kita perlu arahan dari Tuhan. Kita belum baca nih Daud. Kisah Rasul 13:22 dan 36. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyang dan seterusnya. Kenapa Daud menggantikan Saul? Kenapa Daud bisa merebut posisi Saul? Karena Daud itu seorang
yang melakukan, bukan cuma menangkap. Tapi dia itu melakukan kehendak Allah pada zaman. Di setiap zaman ada orang yang Tuhan tunjuk untuk melakukan kehendak Allah. Setiap orang Kristen itu punya zaman di mana dia akan dipakai oleh Tuhan sesuai panggilan Tuhan atas itu. Saya percaya di zaman COVID ini pun sebenarnya Tuhan tuh punya agenda-agenda pribadi. Saya menemukan agenda itu. Saya menggempur dunia lewat internet, lewat audio-audio kita, lewat firman-firman yang hampir tiap hari. Yang anehnya, itu kayak sungai yang tidak pernah berhenti. Firman itu terus datang. Semakin saya berikan, semakin firman itu datang. Dan banyak orang diberkati oleh. Saya nggak tahu bahwa pandemi ini akan sepanjang ini. Kita sudah belajar melalui pesan-pesan profetik Allah di dalam gereja kita. Sebelum pandemi mulai, Tuhan sudah bicara apa? Haleluya. Tuhan sudah gerakan ibadah keluarga. Tuhan sudah bicara kompak. Nanti ada tema firman Tuhan tentang pemurnian gereja. Antara lain, semua pola yang bukan polanya Tuhan itu goncang hari-hari. Goncang. Tetapi saya tidak merasa kehilangan pola. Karena pola yang Tuhan berikan kepada saya di masa pandemi ini justru memperluas pelayanan saya. Jadi saya nggak merasa sumpek di rumah, biasanya kemana-mana melayani seminar, biasanya di gereja tiap minggu ngumpulkan umat. Oh enggak. Serap lihat belakangan ini, ada saja hikmat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu bukan karangan saya. Bukan. Lo ada lo hamba Tuhan yang sudah sumpek banget. Oh kapan bisa ibadah bersama? Karena dia tidak tahu harus melakukan apa. Mau berkunjung juga. Kalau bukan dia yang takut, jemaatnya yang takut dikunjungi sama gembalanya yang COVID. Nah, padahal belum tentu COVID. Tetapi kita enggak. Tuhan itu selalu ngajarin. Begini kan, begitu. Mulai bulan Agustus, Tuhan sudah bicara. Ibadah keluarga, pujian penyembahannya akan dijadwal keluarga-keluarga. Selama 10 menit, satu keluarga harus memimpin pujian penyembahan di ibadah keluarga. Gembala cuma khotbah. Sudah siap atau belum? Saya bilang apa nanti tidak fals. Bukan soal fals. Soal penyembahannya mereka harus melakukan. Mereka harus belajar melayani. Tiba-tiba ada Roh Kudus berbisik. Nanti kamu akan lihat. Berikutnya, nanti keluarga akan disuruh kasih renungan atau obat kalau nggak berlatih. Kalau nggak belajar, kalau nggak haus firman, nggak renung firman, nggak terbiasa membagi. Padahal Tuhan itu sudah melatih kita loh. Setiap kali habis khotbah minggu, saya nggak tahu loh kenapa Tuhan suruh jemaat sharing suara. Kan beda, ada orang kalau nulisnya, pinter sekali. Kalimatnya bisa puitis, menulis hebat. Tapi untuk share suara itu, kalau nggak latihan itu bisa gagal. Tapi kalau latihan lama-lama bisa. Haleluya. Makanya saya selalu, ayo siapa yang mau share? Diberkati di bagian mana? Nanti akan ada seperti itu. Bukan cuma share, tapi ayo kasih renungan. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu punya segala cara. Tuhan itu punya hikmat yang tak terbatas.
atas. Haleluya. Selama ini kita pikir KKR itu apa? Harus di lapangan luas. Oh, KKR saya itu terlalu kecil untuk saat ini kalau pakai lapangan. Itu pakai separuh kabupaten, bahkan sak kabupaten saya pakai. Karena apa? Di rumah-rumah audionya bunyi. Lebih gede apa enggak? Lebih gede apa enggak? Tuhan itu bisa buat begitu pada tiap orang. Dia itu punya agenda. Cuma kita itu harus ya saya berpikir begini. Lah kok nggak bisa apa-apa, kok nggak mau apa-apa? Maksudnya apa? Nggak bisa apa-apa ya cari Tuhan aja. Duduk kaki Tuhan, sering-sering baca firman, sering-sering merenungkan firman supaya nanti menangkap pikirannya. Amin. Itu yang saya lakukan. Ada kalanya satu hari Tuhan kasih beberapa judul. Saya sering bilang, Tuhan ini belum diuraikan. Tuhan sudah buka. Firman Tuhan itu begitu kaya. Pikiran Allah itu begitu luar biasa. Tapi ada kesedihan yang saya rasakan. Ada anak-anak Tuhan yang Tuhan punya maksud. Tuhan sudah tahu ke depan hidupnya akan seperti apa. Dan Tuhan itu bermaksud untuk mengangkat. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan dan kepedulian. Dia tidak tega melihat ada anaknya yang luluk kebingungan di tengah-tengah masa yang sulit, masa-masa yang berat. Kita nggak bisa kalau berlatih nanti kita akan lihat tema itu di lain waktu. Tapi yang penting, siapapun engkau, tukang angon wedus yang nggak berhasil pun, kalau engkau mau tangkap kehendak Tuhan, mau tahu apa isi hati itu, respon dan mau melakukan, kau bisa jadi raja. Itu dalam tanda kutip, bukan berarti engkau akan jadi penggantinya Jokowi, bukan. Kan jadi raja itu macam-macam. Amin. Ya. Ada yang jadi rajanya jamu, tukang jual jamu, tapi kan dia punya ribuan penjual jamu. Itu namanya raja. Amin. Cuma tukang jual kopi, tapi bakulnya banyak. Itu namanya raja kopi. Haleluya. Raja itu berarti menguasai. Itu julukan, bisa menjadi, wah ini raja. Haleluya. Siapa mau jadi raja? Nah, ini memang gak gampang. Harus punya hati yang tajam. Seperti Daud. Tuhan bilang ini orang berkenan banget. Berkenan itu maksudnya apa? Berkenan di hatiku. Kok cocok? Kita sudah pernah belajar berkenan pada Tuhan bukan pertama-tama ditentukan oleh apa yang kita buat. Kalau kita buat baik, kita buat benar, bukan. Untuk berkenan kepada Tuhan pertama-tama itu adalah kita akrab dengan Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan. Coba katakan hubungan baik dengan Tuhan. Nah, karena hubungan baik dengan Tuhan, maka suara Tuhan itu kedengaran di hati Daud. Tuhan bilang, Tuhan ngomong di hati Daud, ngomongnya amin. Hati Daud itu kayak speaker. Kalau Tuhan ngomong jangan, di hati Daud juga, jangan, nggak boleh. Berkenan. Itu cocok. Coba katakan cocok. Itu selaras. Tuhan temukan Daud. Ya, dan itu dibuktikan. Daud itu bisa menangkap kehendak Allah pada zamannya. Ini yang harus kita temukan. Sekali lagi, kalau engkau adalah anak Tuhan, orangnya Tuhan, di zamanmu saat ini, Tuhan punya kehendak Allah yang khusus buat engkau lakukan. Itu yang disebut destiny ilahi. Itu yang disebut tujuan ilahi. Itu yang disebut panggilan khusus Allah buat itu. Itu memberi warna yang membedakan antara engkau dengan orang lain. Coba katakan membedakan. Sekali lagi, ini yang bikin beda, nggak sama.
tanpa bermaksud menyombongkan diri. Saya ada warna yang berbeda hari-hari ini dengan orang lain. Hamba Tuhan lain punya warna sendiri. Tetapi di masa pandemi ini saya muncul dengan warna yang Tuhan berikan kepada saya. Yang hamba Tuhan nggak masuk sini. Ada begitu banyak hamba Tuhan. Mereka punya warna sendiri. Saya tidak tahu apa yang Tuhan komando untuk mereka lakukan di hari-hari ini. Tetapi saya menangkap jelas agenda itu. Dan saya terus didorong oleh Tuhan. Ayo, bicara terus. Saya bukan bicara asal bisa bicara, bukan. Saya bicara apa yang Tuhan taruh di hati saya. Itu yang penting. Haleluya. Haleluya. Siapa yang menangkap itu? Bahwa di dalam dirinya itu ada agenda Tuhan yang khusus di tiap zaman. Coba katakan di zamannya. Tuhan punya. Maksudnya jangan begitu-begitu saja. Yang akan membuat hidupmu beda itu agenda Tuhan. Agenda pribadimu itu bisa hancur. Tuhan bisa kacau balaukan agenda pribadimu. Tapi orang yang ada dalam agendanya Tuhan, dia nggak goncang. Coba katakan nggak goncang. Dengar baik-baik. Mau goncang apapun dunia ini. Tapi orang yang menemukan agenda-agendanya Tuhan. Agenda kerjanya Tuhan. Proyek Tuhan buat dirinya. Itu termasuk bisnis loh. Seorang anak Tuhan yang hidup buat Tuhan. Yang mengelola bisnisnya buat Tuhan. Juga Tuhan punya agenda yang dia harus lakukan dalam bisnis. Dia akan bisa menangkap kairosnya Tuhan. Dia bisa menangkap, dia bisa tahu apa yang harus dilakukan di hari ini. Haleluya. Haleluya. Dia bukan orang yang masa bodoh, menyerah. Sorry, jangan menyerah terhadap pandemi. Jangan berharap nanti sesudah pandemi bahwa aku akan bisa naik lagi, aku akan bisa menanjak lagi. Sorry, jangan berpikir begitu. Karena dunia sedang berubah. Di masa pandemi ini akan muncul orang-orang kuat yang sudah dilatih di masa pandemi. Justru sesudah pandemi mereka adalah pemenang-pemenang yang sulit ditandingi. Masa pandemi ini penentuan. Orang yang kuat akan betul-betul tetap kuat. Tapi orang yang menyerah, dia akan terpuruk. Bahkan sesudah pandemi, dia akan menjadi keset yang terinjak. Oleh sebab itu, jangan berharap kepada berakhirnya pandemi. Justru di tengah pandemi inilah, ada agenda Tuhan yang akan menentukan hidupmu sesudah pandemi ini. Haleluya. Haleluya. Saya belum tahu apa agenda Tuhan seandainya pandemi ini berakhir terhadap kami. Saya kata, saya fokus kepada hari ini. Apa yang Tuhan suruh saya lakukan hari ini itu yang penting. Saya nggak mau menunda. Apa yang Tuhan suruh saya lakukan hari ini itu yang penting. Kalau saya setia hari ini, menurut Alkitab, kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, kau akan dipercaya pada perkara yang besar. Andai kata Tuhan katakan sudah berakhir masa tugas, no problem, saya senang. Tetapi yang penting begini, kalau saya bisa setia di masa pandemi, saya percaya ada agenda Tuhan sesudah pandemi ini yang lebih besar. Haleluya. Tapi yang tahu bahwa saya benar-benar setiakan Tuhan, saya saja masih ragu-ragu. Apakah saya sudah cukup setia di masa pandemi? Saya nggak bisa terlalu
bersikap konga. Oh, saya setia. Yang bisa menilai saya setia atau tidak adalah Tuhan. Saya berharap saya didapati setia di masa pandemi ini. Sehingga sesudah pandemi ada kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan. Haleluya. Saya mau nangis kalau bahas ini. Karena saya menangkap kasih Tuhan. Tuhan gak mau melihat anak-anaknya jadi keset, jadi pecundang. Gara-gara pandemi. Di sini kita sedang dilatih. Masih ingat firman Allah tentang latihan. Kita dilatih di masa pandemi. Kita dibentuk. Semua kebenaran yang diungkapkan di gereja itu diberikan secara sistematis. Mengajar kita step by step, selangkah demi selangkah. Oleh sebab itu, kalau kita hanya fokus kepada firman Tuhan di hari Minggu seperti ini, kita mungkin bisa kebingungan. Karena kita tidak mengikuti secara teratur pewahyuan kebenaran firman Tuhan yang bersifat progres, sistematis, step by step. Untuk bisa mengerti dengan baik firman Allah ini yang kita sedang bahas ini, mungkin kita harus membongkar kembali firman-firman yang lama. Merenungkan itu sungguh-sungguh. Karena memberi fondasi dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ternyata saya tidak bisa terlalu panjang. Ini pun sudah panjang. Tetapi saya berharap muncul kehausan di hati kita. Malam ini atau pagi hari ini. Muncul kehausan untuk cari tahu agendanya Tuhan. Kehendak Allah. Supaya nanti kebenaran ini kalau dibuka lebih lanjut. Saudara punya kehausan untuk menangkapnya. Dan pewahyuan bisa turut lengkap dalam hidup. Mari kita akan siapkan hati datang. Kurapataka ya haleluya. Kita nyanyikan lagi nyanyian terakhir tadi. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara sekalian, saya diingatkan Tuhan, pada waktu agenda Tuhan tiba untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Pada saat itu mereka harus betul-betul secara akurat melakukan setiap instruksi Tuhan untuk melakukan ibadah Paskah, penyembelihan domba. Dan mereka diperintahkan Tuhan untuk melakukan itu bersegera. Coba bayangkan kalau ada satu keluarga yang semuanya malas, pandang enteng, gak mau bersegera, lelet semua. Saya percaya mereka tertinggal. Tertinggal. Tuhan tidak mau kita tertinggal. Tuhan sangat mengasihi kita. Saya harap firman Allah ini mendobrak hati kita yang dingin, hati kita yang kaku, hati kita yang malas. Firman Allah ini belum selesai. Saya harap kalau saya hentikan saat ini firman Allah ini, saudara menjadi penasaran, punya kehausan untuk mengerti lebih jauh, menantikan kelanjutan. Siapa di antara kita yang mau, yang rindu, yang punya kehausan untuk mengerti lebih dalam? Mari angkat tangan.